Ya, mari sekarang kita melanjutkan pelajaran ke paca jata pacaya atau kondisi akan muncul belakangan. Yaitu apa yang akan muncul belakangan? Yaitu akan muncul ke belakangan, yaitu kesadaran melihat. Maka muncul duluan tidak? Rupa matanya. Mata muncul duluan, oke? Kalau mendengar, ini duluan. Sentuhan, tubuh duluan. Dan kesadaran melihat tidak bisa hanya mata. Harus ada hadewatu di sini, betul? Maka untuk terjadi kesadaran melihat tidak cukup mata yang muncul duluan. Cita yang ini muncul hadewatu di sini. Bawangga cita di sini muncul hadewatu di sini. Yang ini di sini, betul? Juga pada saat jawana, kusala atau kusala ada hadewatu. Maka inilah yang disebutnya akan muncul belakangan. Cita cetasika dhamma, pure jatasa muncul duluan, imasa kayasa itu landasan fisiknya. Melihat adalah perlu mata dan juga perlu bantuan hadewatu yang muncul duluan karena akan muncul belakangan cita cetasika dhamma. Inilah kondisi akan muncul belakangan. Mari sama-sama kita sebutkan lagi ya. Paca jata pacayoti. Paca jata cita cetasika dhamma. Pure jatasa imasa kayasa. Paca jata pacayena pacayo. Bagus. Lalu sekarang kita ke asewana atau yang ke-12. Asewana pacayoti. Kondisi pengulangan. Purima kusala dhamma. Pacimanang kusalanang damanang. Asewana pacayena pacayo. Asewana hanya di satu jawana pengulangannya. Jadi jawana pertama muncul masih lemah. Makin lama makin kuat tidak? Makin kuat. Informasi makin matang. Tetapi di sini awal kemunculan tentu lemah. Terakhir kemunculan juga lemah. Karena itu yang ini lemah berbuah kehidupan sekarang. Yang ini yang lemah berikutnya berbuah satu kehidupan. Tetapi informasi yang didapat makin lama makin kuat. Dan ini yang terkuat. Tapi karena akan lenyap, dia menjadi lemah dalam hal kemampuannya untuk mempertahankan diri. Sehingga dia berbuahnya satu kehidupan. Yang ini pertama start lemah, hanya berbuah kehidupan sekarang. 2-6 tidak punya batas. Selama ada kondisi belum mencapai parinibbana, dia akan memberikan buah. Nah, jadi asewana hanya di sana. Lalu kalau pikiran aku salah, sama-sama purima aku salah dhamma. Pacimanang aku salanang damanang. Asewana pacayena pacayo. Arahat purima abhiyakata dhamma. Pacimanang abhiyakatanang damanang. Asewana pacayena pacayo. Nah teman-teman, kalau sudah belajar pacaya dari 1 sampai ke 12, ke-12 mengatakan pengulangan. Simple method selalu dari sini diulang lagi dulu. Karena untuk menumbuhkan pengertian lagi. Setelah itu, maka kita beralih ke 13. Kama pacayoti. Kusala akusala kamang. Wipakanang kandanang. Katata cak rupanang. Kama pacayena pacayo. Selesai. Lalu bait kedua, apakah kama? Tidak lain adalah karena cetana. Niat menyelesaikan suatu tugas. Dia mengkoordinir lagi cita dan cetasika sehingga memunculkan rupa sehingga selesai dilakukan. Maka itulah yang disebut kama. Mari, cetana sampai utakanang dhamanang. Tam samutana nanca rupanang. Kama pacayena pacayo. Nah, kemudian wipaka adalah kondisi hasil ya. Wipaka pacayoti. Wipaka catarokanda arupino. Anyamanyang wipaka pacayena pacayo. Batin pasti adalah 4 kanda, cataro kanda arupino. Tetapi kita bicara wipaka hanyalah yang wipaka saja, yaitu ini. Wipaka pasti ada cataro kanda, lihat ini simbolnya ya. Winyana, Wedana, Sanya, Sangkara, ini wipaka, ada cataro kanda. Jadi wipaka, ini 3 wipaka. Hijau, kuning, ungu. Aku salah wipaka dan aku salah wipaka. Dan di sini satu lagi, patisandi.
juga adalah wipaka. Jadi wipaka cataro kanda arupino anyamanyang wipaka pacena pacayo. Inilah kondisi hasil, yaitu 5 indera membayar hutang dan memetik hasil. Mengapa? Karena adanya kelahiran, yaitu wipaka lahir di alam apa? Perbuatan jahat lahir di alam rendah, perbuatan baik lahir di alam bahagia. Inilah wipaka. Dilanjutkan kalau sudah patisandi, ya bawangga dan cuti ya, ini adalah wipaka. Kemudian tadaramana juga wipaka. Lanjut, setelah wipaka adalah ahara. Ahara pacayoti. Ahara pacayoti. Kabalikaro aharo. Imasa kayasa. Ahara pacena pacayo. Apa yang kita makan menjadi kondisi kesehatan keadaan fisik kita. Lalu makanan batin yang lebih berbahaya. Arupino ahara. Sampayuta kanang damanang. Tamsamutana nanca rupanang. Ahara pacayena pacayo. Makanan batin. Sudah selesai, lalu indriya pacayoti. Indriya adalah di sini hanya Sang Buddha menjelaskan 7 dalam patana. 5 indera. Karena 5 indera adalah menjelaskan tentang materi dari kama yang menjadi kata tarupanang, menjadi kondisi bagi berbuahnya kusala dan akusala, yaitu wipakanang kandanang. Jadi ayatanang caku pasada, yaitu caku dasar kalapa, menjadi indria disebut caku indria. Punya indria mata, matanya jalalatan nggak? Lihat-lihat ke pantai, ke Paris, ke Hong Kong, ke Jepang, ke neraka, ya. Matanya jalan-jalan kan? Melihat-lihat ya, kemana-mana ya, ke surga, ke neraka. Nah, punya mata, jadi terjadi kesadaran melihat beserta cetasikanya. Punya telinga juga sama. Sotindriyang, sota winyana datuya. Ganindriyang, gana winyana datuya. Jiwindriyang, jiwa winyana datuya. Kayindriyang, kaya winyana datuya. 5 indera disebutkan. Teman-teman perhatikan. Indria, Sang Buddha hanya jelaskan 7. 5 indera menjadi kondisi muncul kesadaran indera yang bersangkutan. Caku indrian jadi caku winyana datuya sampai tubuh. Tapi yang keenam menjelaskan hidup adalah nama dan rupa. Rupa kita ada yang memelihara. Siapakah yang memelihara? Apakah ada makhluk di luar yang memelihara? Adalah kama. Yaitu jivita rupa. Produk dari kama. Materi dari kama. Pemelihara kehidupan yaitu jivita rupa. Ini dia. Rupa jivitindriyang kata tarupanang. Rupa dari jivitindriya memelihara semua materi dari karma. Itulah yang keenam. 5 indera menjadi kondisi munculnya kesadaran hasil. Dan rupa ini adalah materi dari karma. Yang memelihara siapa? Yang memelihara bukan makhluk di luar. Yang memelihara adalah kekuatan kama. Yaitu rupa jivitindriya. Materi dari karma. Dialah pemelihara. Kalau kamanya selesai, dia akan padam. Tidak ada lagi pemelihara. Dialah yang memelihara. Rupa jivitindriya itu pemelihara fisik. Nah, kita memiliki batin tidak? Hati-hati. Arupino indriya sangat vital. Yaitu pemelihara batin, yaitu jivitindriya cetasika. Di sini. Sangat vital karena kalau ada indriya cetasika ini bekerja, dia menghidupi cetasika dan cita, betul? Maka kalau ini hidup, cita dan cetasika muncul tidak? Begitu muncul pasti anantara pacayoti. Sama anantara. Karena adanya objek aramana. Lalu sampai ke mane, lalu menjadi jawana. Betul? Maka karena adanya jiwiti arupino indriya, maka terjadilah rangkaian kehidupan batin. Tadi jasmani oleh kama ya. Yang ini adalah oleh rupa jiwitindriya. Batin, aliran proses munculannya apa? Dipelihara oleh jiwitindriya cetasika. Karena ini hidup, maka terjadilah rangkaian proses. Begitu ada objek, aramana pacayoti, terjadinya melihat, terjadi kesadaran ini, lalu terjadinya ini. Lalu di sini anantara pacayoti, rangkaian yang tidak terpisahkan. Begitu muncul ini, tanpa jeda waktu muncul ini. Muncul kesadaran kedua, muncul kesadaran ketiga, lalu masuk ke purima-purima. Apakah itu perbuatan jahat dan perbuatan baik? Artinya apa? Teman-teman perhatikan, sangat luar biasa indah di sini. Indriya
Jiwitindriya adalah pemelihara kehidupan batin, sehingga terjadi rangkaian proses, dan rangkaian proses begitu naik kelas kesadaran pertama, naik kelas kesadaran kedua, naik kelas kesadaran ketiga, dia ahituka, maka di sini awija pacaya sangkara. Karena bodoh tidak mengenal apa yang bersekutu, apa yang terpisah, selalu menganggap semua sebagai aku, milikku, menganggap satu, maka terjadilah apunya bisangkara, yaitu 12 akusala cita. Punya bisangkara yaitu mahakusala 8 dan rupa jana 5 dan anenja bisangkara jana tanpa materi 4. Maka terjadilah kelahiran dan kelahiran lagi. Terjadilah proses kelahiran yang tidak terhenti karena adanya jiwitindriya, pemelihara kehidupan psikis atau mental. Tetapi jika seseorang dari sini kemudian mengembangkan jana, ya, bermeditasi, menembus, memiliki kejernihan sehingga terang dan mampu melihat rupa apa adanya. Karena 5 faktor jana mengembang, berkurang faktor jana ini sampai mencapai jana kelima, semua kasina dilatih, kemudian mampu melihat rupa secara apa adanya, melihat nama secara apa adanya, tidak terkecoh oleh nama dan rupa. Dia mampu melihat nama rupa seperti terpisah, bukan lagi sebagai satu, aku dan milikku. Dan juga melihat batin ini ada objeknya, dan dia bisa backward objek ini, sehingga dia bisa melihat mengapa dia lahir dengan objek bunga, bawangkanya. Ternyata dulunya pernah berdana bunga, lahir sebagai manusia jadi bunga, berniat jadi perempuan, lahirnya jadi perempuan. Dia bisa mengecek 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan, banyak kehidupan. Jadi dia juga sudah tahu bahwa kamalah penyebabnya, bukan agama yang dianutnya. Karena dia pernah agama yang sama, pernah masuk neraka, pernah masuk surga. Tetapi dia lihat kamalah, ragu-ragu kama lenyap. Juga melatih sila bisa mencapai di mana? Tidak mungkin. Karena hanya batinnya murni saja. Perlu bersama dia mengembangkan cita yang kuat. Cita yang kuat mampu melihat fenomena nama rupa apa adanya. Maka perlu mengembangkan kebijaksanaan. Tingkatkan nyana-nyana sehingga kemudian mencapai nyana-nyana yang lengkap dari vipassana nyana, kemudian Gotrabu mencapai Sotapati Maga Pala, Sakadagami Maga Pala, Anagami Maga Pala. Jika teruskan Arahata Maga dan Pala, maka dia sudah menghancurkan semua formasi kebaikan maupun keburukan. Di sini Sotapati Maga dan Pala, semua formasi akusala dihancurkan. Dia tidak bisa lahir di alam rendah. Di Arahata Maga dan Pala, semua formasi kusala sudah dihancurkan. Karena kusala akan memberikan kelahiran dan kebahagiaan hidup di ini. Dia tidak lagi bisa dilahirkan karena sudah hancur, maka dia mencapai nibbana, ya, mengalami nibbana, ya, mengalami nibbana. Kemudian setelah dia keluar dari palacita, dia sebagai arahata pala. Semua perbuatannya kiriya. Kenapa? Karena di sini berkat kelanjutan dari jiwitindriya yang tadinya awalnya merupakan landasan bagi munculnya kelahiran yang berulang-ulang di roda yang tidak ada ujungnya. Setelah mengenal jana, lalu mengembangkan vipassana, maka dia mampu melihat apa yang bersekutu, apa yang terpisah. Dan sekarang dia tidak terkecoh, sudah menembus hakikatnya, maka sekarang awija niroda, sangkara nirodo. Sangkara niroda, winyana nirodo. Winyana niroda, nama rupa nirodo. Dan seterusnya. Jadi indriya begitu indah di yang ketujuh, jiwitindriya cetasika. Karena dia merupakan kelangsungan. Jika dia tetap dicengkeram oleh kebodohan, akan lahir lagi, tetapi menggunakan kesempatan untuk bermeditasi, mengembangkan jana, mampu melihat nama rupa, maka dia akan menjadi kondisi munculnya cita dan cetasika yang mampu mengembangkan diri ke tingkat yang lebih luhur, kemudian mencapai maga dan pala, dan akhirnya bisa memadamkan kelahiran kembali. Indriya pacayoti selesai.